Halo semua, balik lagi bareng aku, Firly. Nah, pada kesempatan video kali ini aku mau ngebahas yang lagi rame, yaitu tentang spinal cord injury atau SCI, terutama di bagian leher atau cervical, teman-teman. Dimana kasus ini akan memungkinkan yang terjadinya yang namanya kelumpuhan. Kamu penasaran? Simak terus ya. Nah teman-teman, pada saat kecelakaan lalu lintas, terutama mobil, akan sering sekali yang namanya whiplash injury atau cedera pada bagian leher akibat adanya hentakan pada posisi ke depan dan ke belakang karena momentum akibat terjadinya tabrakan dari depan. Kayak gimana? Aku kasih video biar kamu lebih jelas ya. Nah teman-teman, ini yang namanya cervical atau tulang leher. Terus kita simulasikan pada saat kita mengendarai mobil ya, dan adanya benturan di depan, dan akan mengakibatkan si leher itu dia mengalami hentakan ke depan dan ke belakang, teman-teman. Oke, kita ulangin lagi. Lihat, hentakan ke depan yang kuat, lalu hentakan ke belakang. Nah teman-teman, kamu paham ya? Nah teman-teman, kamu udah ngeliat mekanisme terjadinya whiplash injury tadi. Nah, kalau udah terjadi whiplash injury itu akan ada kemungkinan yang namanya cervical dislocation atau tulang leher ini dia mengalami lepas, teman-teman. Lepas, ya lepas. Nah, karena adanya persyarafan pada daerah leher kita atau cervical yang namanya itu spinal cord, rawan sekali yang namanya kerusakan, teman-teman, karena hentakan yang tadi itu. Nah, kalau udah mengalami kerusakan pada spinal cord atau saraf tulang belakang terutama di leher tadi, akan mengakibatkan yang namanya quadriplegi atau kelumpuhan pada daerah leher ke bawah, terutama pada bagian kedua tangan dan kedua kaki. Dan tidak jarang juga akan terjadi yang namanya bladder and bowel anesthesia atau terjadi ketidakmampuan mengontrol dari buang air kecil dan buang air besar. Jadi dianya kayak ngelos gitu aja, nggak ngerasa apa-apa. Nah, kamu masih bingung? Aku urutin lagi urutannya ya teman-teman. Yang pertama adanya whiplash injury, yaitu cedera pada bagian leher akibat adanya hentakan yang kuat. Nah, karena hentakan yang kuat tadi akan mengalami yang namanya cervical dislocation atau lepas dari si tulang bagian leher ini. Lalu akan terjadi yang namanya quadriplegi atau kelumpuhan pada area leher ke bawah. Ya, mengerti kan? Terus diapain sih? Nah, kalau misalnya ada beneran terjadinya cervical dislocation, harus dilakukan operasi atau dipasang implan untuk menstabilkan lagi dari si tulang lehernya. Nah, setelah dilakukannya operasi pemasangan implan atau pen pada daerah lehernya, akan dimulai program pemulihan. Nah, program pemulihan ini biasanya dilakukan oleh fisioterapi, teman-teman. Terus ada yang unik, ada yang bertanya, boleh nggak sih dikretek-kretek pada bagian leher? Terutama habis operasi dari si pemasangan stabilisasinya. Jawabannya ini termasuk kontraindikasi kalau misalnya dilakuin kretek-kretek. Karena bayangin aja, kita analogiin ya. Ini leher kan dislokasi, lepas, terus dioperasi, dipasang implan, lalu kamu kretak-kretak. Nah, dianya bakal nggak stabil lagi nantinya. Jadi ini berbahaya dan jangan dilakuin ya teman-teman. Itu dulu untuk video kali ini. Semoga kamu mengerti apa yang aku sampaikan. Maaf kalau misalnya agak belibet. Dadah.